Apakah karena Ferdy Sambo seorang jenderal polisi sehingga pemberlakuan hukum terhadap dirinya dan istrinya itu harus istimewa? Apakah seperti itu peraturan hukum di negara kita? Tolong dicatat Bapak-bapak, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, tolong dicatat. Pernah ada orang yang menjadi tersangka karena nyuri ayam, itu prosesnya nggak rumit. Langsung ditahan, langsung dipenjara 3 tahun. Kalau yang tersangkut masalah hukum adalah rakyat biasa, maka proses hukumnya itu licin sekali. Nggak ada pihak manapun yang bersuara untuk membela demi nama kemanusiaan. Padahal oknum masyarakat yang mencuri ayam itu karena terdesak kebutuhan hidup. Karena masalah perut, karena masalah makan. Mungkin karena anak istrinya belum makan 2 hari atau 3 hari, akhirnya terpaksa. Dalam situasi terpaksa mencuri ayam orang. Tapi prosesnya licin, Pak. Langsung ditahan, di penjara. Dan ketika itu nggak ada pihak manapun yang berbicara atas nama kemanusiaan untuk membela. Nggak ada. Halo Kompolnas, baru punya rasa kemanusiaan hari ini. Halo Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, baru punya rasa kemanusiaan hari ini. Rakyat Indonesia, Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya tertarik untuk membahas tentang tragedi Sambo dan Brigadir C. Nampaknya ini adalah gambaran sesungguhnya daripada pemberlakuan hukum di negara kita ya. Sebenarnya kemana kita harus mempertanyakan ini? Kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Kompolnas, kepada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, atau kepada siapa? Gambaran penegakan hukum seperti ini sungguh-sungguh menghadirkan kekecewaan di hati masyarakat. Itu yang saya rasakan saat ini, dan saya rasa saudara-saudara sebangsa setanah air juga merasakan hal yang sama. Di mana ketika orang lain tersangkut persoalan hukum tertentu, juga punya anak bayi, tetap ditahan. Contoh, Angelina Sonda, ketika ditetapkan tersangka, ditahan. Dia punya anak bayi. Apakah ada kompensasi untuk Angelina Sonda? Nggak ada. Kemudian satu lagi, si Vanessa Angel. Ketika itu si Vanessa Angel juga punya anak kecil. Tapi ketika sudah ditetapkan tersangka, tetap ditahan. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan. Ketika itu Kompolnas kemana? Ketika itu Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan kemana? Kok baru kali ini berbicara tentang kemanusiaan? Apakah Kompolnas baru hari ini punya rasa kemanusiaan dan kemarin itu tidak? Apakah baru hari ini Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan punya rasa kemanusiaan dan kemarin tidak? Sehingga ketika si Angelina Sonda ditahan, nggak ada komentar dari Kompolnas. Demi nama kemanusiaan, karena dia punya anak bayi, sebaiknya tidak ditahan. Kemudian Vanessa Angel juga. Apakah ketika itu Kompolnas bersuara demi nama kemanusiaan karena dia punya anak bayi sebaiknya tidak ditahan? Apakah seperti itu? Tidak. Nah, sehingga saya berpikir wajar saja ketika masyarakat itu bertanya, apakah Kompolnas baru punya rasa kemanusiaan hari ini? Apakah Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan baru punya rasa kemanusiaan hari ini? Halo Bapak Presiden, halo Bapak Kapolri. Apakah memang seperti ini gambaran penegakan hukum yang sebenarnya di negara kita saat ini? Ini tolong dijawab. Sebagai masyarakat biasa saya kecewa. Dan saya yakin hari ini rakyat Indonesia merasakan kekecewaan seperti yang saya rasakan. Tolong dicatat Bapak-bapak, Bapak Presiden, Bapak Kapolri.
tolong dicatat. Pernah ada orang yang menjadi tersangka karena nyuri ayam, itu prosesnya nggak rumit. Langsung ditahan, langsung dipenjara 3 tahun. Kalau yang tersangkut masalah hukum adalah rakyat biasa, maka proses hukumnya itu licin sekali. Nggak ada pihak manapun yang bersuara untuk membela demi nama kemanusiaan. Padahal oknum masyarakat yang mencuri ayam itu karena terdesak kebutuhan hidup. Karena masalah perut, karena masalah makan. Mungkin karena anak istrinya belum makan 2 hari atau 3 hari, akhirnya terpaksa. Dalam situasi terpaksa mencuri ayam orang. Tapi prosesnya licin, Pak. Langsung ditahan, di penjara. Dan ketika itu nggak ada pihak manapun yang berbicara atas nama kemanusiaan untuk membela. Memberikan kompensasi hukum. Mengingat karena dia masyarakat biasa dan karena seisi rumahnya kelaparan, sehingga demi nama kemanusiaan harus diberikan kompensasi. Nggak ada. Halo Kompolnas. Baru punya rasa kemanusiaan hari ini? Halo Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Baru punya rasa kemanusiaan hari ini? Ini miris sekali menurut saya. Apakah karena Ferdy Sambo seorang jenderal polisi, sehingga pemberlakuan hukum terhadap dirinya dan istrinya itu harus istimewa? Apakah seperti itu peraturan hukum di negara kita? Bahwa kalau yang tersangkut masalah hukum adalah seorang jenderal, maka ada keistimewaan tertentu. Apakah seperti itu? Tolong dijawab ini Bapak-Bapak. Jangan dengar saja. Ini rasa kekecewaan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Tolong ini dijawab, disikapi, ditindaklanjuti. Bersihkan ini institusi penegakan hukum di negara kita. Bersihkan semua. Agar hukum itu benar-benar ditegakkan setegak-tegaknya sesuai dengan hukum itu sendiri. Marwah hukum ini sudah nggak ada lagi di mata masyarakat. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Komisi 3 DPR RI, tolong ini disikapi dengan serius. Demi rasa keadilan masyarakat. Sudah banyak buktinya. Ketika masyarakat biasa yang tersangkut persoalan hukum seperti ini, nggak ada kompensasi, Pak. Nggak ada satu pihak yang bersuara demi nama kemanusiaan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oh, karena dia seperti ini, jadi harus diberikan pengertian. Tanggal 19 Agustus, Ibu Chandrawati Putri Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka. Semestinya ketika seseorang ditetapkan tersangka itu sudah ditahan. Bukankah hukum itu matanya buta, Bapak-bapak? Bukankah Dewa Keadilan itu matanya buta? Matanya itu ditutup. Yang maknanya adalah bahwa hukum tidak memandang siapa dia. Yang bermakna bahwa hukum berlaku tajam untuk siapapun. Enggak ke bawah, enggak ke atas, enggak ke kiri, enggak ke kanan. Enggak kepada masyarakat biasa, enggak kepada para elit. Enggak kepada masyarakat biasa, enggak kepada jenderal dan lain sebagainya. Hukum itu matanya buta. Dewa Keadilan itu matanya buta, matanya ditutup. Artinya dia nggak pandang Anda itu jenderal, dia nggak pandang Anda itu ketua DPR, dia nggak pandang Anda itu ketua MPR, bahkan presiden sekalipun harus tunduk pada hukum itu. Lah ini Pak Ferdy Sambo, jenderal bintang 3 saja ketika ditetapkan tersangka ditahan, Pak. Apakah Pak Ferdy Sambo, jenderal bintang 2 ini sudah lebih tinggi dari seorang presiden? Sehingga diberikan keistimewaan tertentu. Apakah Ibu Chandrawati Putri Sambo ini punya keistimewaan tertentu? Sehingga ketika dia ditetapkan tersangka, beberapa pihak tiba-tiba bersuara atas nama kemanusiaan. Selama ini kemanusiaan Anda kemana, Pak? Apakah selama ini Anda tidak punya rasa kemanusiaan? Dan rasa kemanusiaanmu baru muncul saat ini. Ini mengerikan sekali. Ini gambaran hukum negara kita. Bapak Kapolri, salam hormat, mohon maaf, mohon ampun. Kalau Bapak nggak mampu, mundur saja Pak. Masih banyak sosok-sosok aparat Polri yang bisa lebih berani menegakkan hukum, mengambil resiko apapun itu. Jadi kalau Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, kalau Bapak nggak berani menegakkan hukum, silakan Bapak mengundurkan diri dengan hormat. Saya kira Bapak akan lebih berwibawa di mata masyarakat ketika Bapak
tidak mampu menegakkan hukum itu, Bapak mengundurkan diri secara terhormat. Masyarakat akan lebih mengagumi Bapak. Bapak akan lebih punya wibawa di mata masyarakat. Tapi kalau Bapak merasa bahwa Bapak mampu mengembalikan marwah Polri, Bapak mampu mengembalikan wibawa Polri, Bapak mampu mengembalikan wibawa hukum, maka tegakkanlah hukum, apapun resikonya. Apa yang Bapak pertahankan? Jabatan? Jabatan nggak abadi, Pak. Dan kalau Bapak tidak berhasil menjadi pemimpin Polri hari ini, maka ketika di hari purna tugas Bapak, Bapak akan menyesal pernah menjadi seorang Kapolri, tapi tidak bisa mewujudkan cita-cita masyarakat memiliki Polri yang berwibawa. Saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yen Oni, Bapak-bapak pemerintah, Bapak-bapak aparat, Bapak-bapak anggota Dewan, mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, tetapi memang saya berharap Bapak-bapak tersinggung agar supaya hukum itu benar-benar dikembalikan marwahnya demi martabat bangsa, demi kepercayaan masyarakat. Saya Kristianto Yen Oni, salam hormat untuk Bapak-bapak semuanya.